sehat ya di masa pandemi ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Elsa Dikriah dan teman di sebelah saya Putri Ada Azmiantika Akbar. Di sini kami moderator dari kelompok 4 Prodi Farmasi Universitas Garut tahun angkatan 2019 akan melakukan wawancara dengan tema Peran apoteker dalam penerapan dan mendistribusikan obat di PBR. Bersama narasumber yang sudah terhubung dengan kita, yakni Bapak Tubagus Riban. Penasaran kan? Yuk kita kenalan langsung. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Garut, Fakultas MIPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Mengapa Bapak memilih bekerja di PBF? Alasan bekerja di PBF adalah ketika kita lulus kuliah itu kita melamar beberapa pekerjaan. Ada di kimia farma, ada di beberapa industri yang di Bandung, Karawang, dan ada juga melamar pekerjaan di pedagang besar farmasi. Awalnya kenapa di PBF itu karena ada teman yang bekerja di situ, dia desain pindah ke Jakarta, dan saya coba untuk melamar ke PBF. Nama PBF-nya PT Dempo Sentosa Bandung. Waktu itu masukin berkas lamarannya 2014. Jadi awalnya masuk ke PBF itu tidak tahu sama sekali sebenarnya apa itu pedagang besar farmasi. Tapi setelah didalami, pedagang besar farmasi itu adalah salah satu supplier obat-obatan untuk apotek, klinik, rumah sakit. Ketika kita sudah masuk ke PBF itu, awalnya kita browsing untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang harus diperlukan dalam bekerja di PBF itu. Kemudian setelah dapat ilmunya baru kita aplikasi. Wah, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Yuk langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana cara menjadi apoteker di PBF? Untuk menjadi salah satu penanggung jawab di PBF, kita harus mempunyai surat tanda registrasi apoteker yang sedang aktif, yang masih aktif. Setelah mempunyai STRA, kemudian kita masuk ke DPM PTSP atau dulu BPPT. Setelah masuk ke situs-itu, kita kemudian daftar untuk pembuatan SIPA, surat izin praktek apoteker, kemudian melakukan karena waktu itu saya sebagai apoteker penanggung jawab pengganti, karena sebelumnya ada apoteker penanggung jawab, kita melakukan perubahan perizinan pedagang besar farmasi. Jadi setelah masuk ke DPM PTSP, di situ kita pilih pembuatan SIPA, surat izin praktek apoteker, dan melakukan perubahan nama penanggung jawab di perizinan PBF. Itu untuk formulirnya kita hanya melengkapi dari syarat-syarat yang diperlukan oleh DPM PTSP. Syaratnya cuma satu itu aja, untuk kerja di PBF itu kita harus mempunyai STR aktif, terutama untuk apoteker yang ingin menjadi penanggung jawab PBF. Jadi seperti itu ya teman-teman, jika kita ingin menjadi apoteker penanggung jawab di PBF. Apa sih sebenarnya pekerjaan apoteker di PBF itu? Apoteker bekerja di PBF itu karena apoteker itu salah satu penanggung jawab dalam penjualan obat-obatan di pedagang besar farmasi, jadi tugasnya itu sangat berperan penting dalam menjalankan pekerjaan apoteker itu di PBF. Itu salah satunya adalah kita berpedoman pada CDOB. CDOB itu adalah pedoman untuk distribusi obat yang baik. Untuk penerapan CDOB ini, ruang lingkupnya yaitu menetapkan pedoman untuk distribusi obat, bahan obat, dan produk biologi termasuk vaksin yang digunakan untuk manusia. Apa sih prinsip-prinsip CDOB itu? Untuk prinsip CDOB itu yang pertama adalah pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Kemudian semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat, terutama untuk pembanding dan obat uji klinis. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
harus ada kerjasama antara semua pihak. Itu adalah prinsip dari CDOB. CDOB untuk peraturannya itu sebelumnya ada Per KBPOM 9 tahun 2019, kemudian sekarang ada perubahan ganti menjadi Per BPOM nomor 6 tahun 2020. Jadi apoteker di PBF itu sebagai kontrol antara perusahaan dengan pendistribusian obat terhadap apotek dan klinik. Jadi ketika apotek atau klinik atau rumah sakit melakukan pemesanan, kita harus mengontrol apakah benar itu pesanan yang dilakukan oleh apotek atau klinik atau rumah sakit atau pedagang besar farmasi lainnya. Sebagai kontrolnya seperti ini. Contohnya, apabila ada klinik atau apotek yang memesan obat prekursor itu dia mempunyai form yang khusus. Di situ misalkan contohnya obat prekursor harus terdiri dari nomor pesanan, kemudian nama apoteker penanggung jawab, alamat apotek, ditujukan kepada PBF mana melakukan pemesanan itu, kemudian nama obatnya apa, bentuk sediaannya apa, isi kandungannya apa, jumlahnya berapa. Ketika jumlahnya itu melebihi batas ketidaknormalan, maka apoteker di sini berhak menanyakan langsung kepada outlet apakah benar itu pesanannya sesuai dengan yang dia butuhkan. Apabila terjadi ketidakwajaran pemesanan, biasanya dia misalkan contoh memesan 100 botol. Pemesanan berikutnya dia memesan 1000 botol. Untuk obat prekursor ini harus ada pembatasan karena apotek, klinik untuk pemesanan ini hanya jumlahnya terbatas, tidak seperti pedagang besar farmasi. Kalau pedagang besar farmasi itu kan karena dia mensuplai kepada apotek, kepada klinik, kepada rumah sakit, kepada PBF lainnya. Jadi kalau ada hal yang tidak wajar, apoteker berhak untuk menahan dulu pemesanannya dan dikonfirmasi langsung kepada apotek. Dan apabila terlalu banyak, itu apoteker bisa melakukan surat penolakan. Kemudian untuk pekerjaannya itu tidak hanya relasi dengan apotek saja. Untuk apoteker itu ada relasi menjalin hubungan dengan pemerintahan. Di sini contohnya adalah Dinas Kesehatan Kota, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak hanya relasi dari luar, apoteker juga ini membangun hubungan yang baik dengan salesman, tim marketing, kepala cabang, dan kepada admin. Admin di sini adalah fakturis, kemudian ada inkaso, ada keuangan. Kemudian yang paling penting adalah hubungan dengan karyawan gudang. Kenapa karyawan gudang? Karena apoteker itu dia harus mengaplikasikan aturan yang dari Badan Pengawas Obat Makanan. Jadi aturannya itu harus diterapkan di gudang penyimpanan kita. Setiap petunjuk teknis yang ada dalam peraturan BPOM itu harus dilaksanakan dan diaplikasikan di gudang penyimpanan kita. Oh baik Pak, jadi seperti itu ya pekerjaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada batasan jumlah apoteker yang bekerja di PBF? Apoteker yang bekerja di PBF itu untuk penanggung jawab hanya satu. Kemudian apabila PBF itu termasuk yang besar, maka dia dapat dibantu oleh apoteker pendamping untuk membantu apoteker penanggung jawab dalam merealisasikan pekerjaannya. Kenapa harus dibantu? Yang pertama adalah apoteker penanggung jawab tidak hanya bekerja di administrasi dari pelayanan obat dari apotek, rumah sakit, klinik, pedagang besar farmasi lainnya. Apoteker penanggung jawab juga harus mengatur yang tadi, yaitu gudang penyimpanan harus sesuai dengan CDOB. Maka dibantulah oleh apoteker pendamping. Apoteker pendamping ini pekerjaannya yaitu mengcover apabila yang pertama apoteker penanggung jawab tidak dapat hadir karena misalkan cuti 3 hari atau 5 hari, itu harus dibantu pekerjaan kefarmasiannya oleh apoteker pendamping. Apoteker pendamping selain membantu apoteker penanggung jawab dalam pekerjaannya, dia juga dapat membantu dalam pengarsipan. Pengarsipan di farmasi itu harus lengkap. Apa yang harus lengkapnya itu? Yaitu ketika ada surat pesanan dari outlet,
dicek surat pesanannya, nama apoteknya, nama rumah sakitnya, nama kliniknya, nomor surat pesanannya, tanda tangan dari apoteker penanggung jawab atau asisten, nomor registrasi SIPA, surat izin praktek apotekernya, kemudian atau dari asisten SIKTTK, itu harus dicek. Nah, apoteker pendamping membantu untuk memverifikasi semua dokumen surat pesanan dari outlet atau pelanggan. Kemudian apoteker pendamping di sini membantu apoteker penanggung jawab dalam melakukan inspeksi internal. Kemudian apa sih inspeksi internal itu? Inspeksi internal itu kita membuat suatu inspeksi diri untuk internal PBF tempat kita bekerja. Jadi formatnya itu disesuaikan dengan pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Makanan. Jadi tim khusus di sini adalah apoteker penanggung jawab, kemudian apoteker pendamping, kepala gudang, dan tim marketing. Jadi semua diberikan semua dilakukan pemeriksaan oleh apoteker penanggung jawab dan apoteker pendamping, dibantu oleh kepala gudang. Wah, jadi banyak juga ya tim khusus yang bekerja di PBF. Pak, apakah ada peraturan mengenai distributor PBF? Peraturan khususnya itu ada banyak. Teman-teman bisa mengakses situs Badan Pengawas Obat Makanan, itu ada jdih.pom.go.id, jdih.pom.go.id. Di situ teman-teman bisa melihat dokumen apa saja yang bisa diunduh dan dipelajari mengenai pedagang besar farmasi. Di sini saya akan membacakan peraturan di bidang produksi dan distribusi obat. Jadi untuk produksi obat-obatan dan distribusi obat-obatan tahun 2019 sampai 2020. Yang terbaru adalah per BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan dari nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Kemudian per BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawas obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Kemudian per BPOM nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 29 tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian per BPOM nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 30 tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan dalam wilayah Indonesia. Kemudian per BPOM nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawas obat dan bahan obat. Kemudian per BPOM nomor 7 tahun 2019 tentang penilaian pemenuhan pemasyarakatan. Per BPOM nomor 7 tahun 2019 tentang penilaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat yang baik terhadap fasilitas pembuatan obat impor. Kemudian per BPOM nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Kemudian per BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Kemudian per BPOM nomor 14 tahun 2019 tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Kemudian per BPOM nomor 35 tahun 2019 tentang pelaporan kegiatan industri farmasi. Nanti di situ teman-teman untuk peraturannya bisa dicek tadi di JDIH 2019-2020. Dicek hal-hal apa saja yang harus dipelajari di pedagang besar farmasi, di situ ada. Itu untuk peraturan dari BPOM, karena ketika kita sebagai pedagang besar farmasi melakukan kesalahan, misalnya dalam penyimpanan obat, itu contohnya sirup, tablet dalam satu palet itu tidak boleh. Tablet harus diposisikan dalam palet tablet itu, tablet atau box harus dipisah dengan yang sirup. Kemudian diberikan jarak antara satu item dengan item lainnya. Jaraknya ini contohnya 20 cm antara bed yang, karena jumlah obat-obatan itu sekali produksi itu bisa mencapai ribuan, maka dalam pelaksanaan penyimpanannya
harus dipisahkan antara batch yang satu dengan batch yang lainnya yang berbeda, itu harus terpisah. Minimal diberikan jarak 20 cm dan diberikan penandaan khusus. Untuk per BPOM nomor 6 tahun 2020 sebagai acuan dari pedagang usaha farmasi, apa saja itu? Yang pertama adalah bab 1 mengenai manajemen mutu, kemudian bab 2 organisasi, manajemen dan personalia, kemudian bab 3 bangunan dan peralatan, dan bab 4 operasional, bab 5 inspeksi diri, bab 6 keluhan obat dan bahan obat kembalian diduga palsu dan penarikan kembali, bab 7 transportasi, bab 8 fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, bab 9 dokumentasi, bab 10 ketentuan khusus bahan obat, bab 11 ketentuan khusus produksi rantai dingin, istilah lainnya CCP, kain produk. Kemudian bab 12 ketentuan khusus narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pesanan yang benar kepada PBF? Proses pemesanan itu sendiri harus kita kualifikasi pelanggannya. Apa sih yang harus dikualifikasi dari pelanggan itu? Yang pertama adalah contohnya kita akan melakukan kualifikasi pelanggan apotek. Kualifikasi pelanggan apotek yang pertama kita mempunyai form pengajuan pelanggan. Form pengajuan pelanggan itu nanti diisi oleh pelanggan, mulai dari nama apoteknya, kemudian nama pemiliknya, NPWP, nomor izin apotek, nomor izin apoteker penanggung jawabnya di situ sebagai SIPA, kemudian ada nomor izin SIKTTK, yaitu asisten. Kualifikasi pelanggan, kemudian kita meminta spesimen. Apa itu spesimen? Spesimen ini adalah tanda tangan yang diberikan oleh apoteker kepada kita sebagai pedagang usaha farmasi. Nanti untuk surat pesanannya harus sesuai dengan spesimen yang diberikan kepada kami, kepada PBF. Setelah spesimen diberikan kepada PBF, kemudian hal yang kualifikasi pelanggan lainnya, hal yang diperlukan yang mendasar adalah fotokopi izin apotek, fotokopi SIPA, surat izin praktek apoteker, kemudian fotokopi KTP, NPWP pemilik apotek, kemudian SIUP apabila ada, TDP, apa itu SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau TDP tanda daftar perusahaan, jadi harus dikualifikasi, kemudian dicek apakah izin apoteknya masih aktif atau tidak. Apabila izin apoteknya itu sudah habis, maka di sini kita harus menolak orderan dari apotek tersebut. Kemudian apabila salah satunya misalkan apotek izinnya habis, tapi SIPA-nya masih berjalan, masih aktif, itu kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada apoteker penanggung jawab atau pemilik apakah terjadi perubahan dalam perizinan apotek tersebut. Apabila ternyata apoteker penanggung jawab itu sudah tidak bekerja di apotek, maka kita harus menolak pesanan yang diberikan oleh apotek karena apotekernya sudah tidak menjadi penanggung jawab di apotek. Kemudian apabila SIA-nya, surat izin apoteknya, masih aktif sedangkan SIPA-nya sudah mati, itu kita harus menolak orderan dari pelanggan tersebut, karena untuk melakukan orderan kepada kita sebagai supplier PBF, maka hal yang diperlukan adalah surat izin praktek apoteker yang masih aktif. Apabila surat izin praktek apotekernya sudah tidak aktif, itu kita harus menolak pesanannya. Kemudian kualifikasi pelanggan lainnya itu kita harus meminta nomor telepon apoteker. Di sini kita harus yang pertama tadi, ketika kita mempunyai nomor telepon apoteker yang bertanggung jawab di apotek tersebut, kita melakukan verifikasi apakah betul spesimen yang diberikan kepada kita di PBF itu sudah benar tanda tangan apotekernya atau bukan. Karena
Ada saja di apotek yang memberikan spesimen seolah-olah itu adalah apotekernya, padahal ketika kita konfirmasi kepada apoteker itu bukan tanda tangan dari apoteker. Apa alasan si apotek memberikan tanda tangan spesimen bukan apoteker? Yang pertama, karena apoteker tidak standby di apotek. Jadi apotek pemilik itu melakukan tindakan yang salah dengan memberikan ibaratnya tanda tangan palsu. Kalau seperti itu maka orderan harus ditahan dulu, di pending sampai spesimen yang diberikan kepada kita sudah betul. Kemudian mengenai kualifikasi pelanggan sebelum menerima penerimaan pesanan seperti itu berlaku untuk kualifikasi untuk PBF. Jadi antara PBF itu boleh melakukan pemesanan kecuali di luar area. Misalkan kita posisi PBF-nya di Jawa Barat, kemudian ada orderan dari PBF Jawa Timur. Itu dalam peraturan BPOM itu tidak boleh melakukan pendistribusian ke daerah Jawa Timur, karena di Jawa Timur itu juga ada PBF lainnya. Jadi antara wilayah provinsi yang berbeda itu tidak boleh melakukan pendistribusian. Oke, jadi kita sekarang tahu ya peraturan-peraturan di PBF seperti apa. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses yang baik jika kita ingin memesan obat di PBF? Penerimaan pesanan yang baik itu berada di bab 4 PBPOM nomor 6 tahun 2020 tentang operasional. Di sini pemesan terdaftar sebagai pelanggan atau anggota yang terverifikasi dalam sistem aplikasi. Kemudian kebenaran dan keabsahan surat pesanan meliputi nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesanan, kemudian nama dan bentuk kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan dari obat dan bahan obat yang dipesan. Kemudian nomor surat pesanan, nama, alamat, dan izin sarana pemesanan. Kemudian nama surat izin praktek apoteker SIPA atau surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sarana pemesanan. Kemudian kewajaran pemesanan dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi pesanan termasuk kapasitas tempat penyimpanan sarana pemesanan. Jenis obat yang dipesan mencakup pertimbangan terhadap obat-obat yang sering disalahgunakan. Kemudian lokasi sarana dan kondisi pelayanan mencakup lokasi sarana di wilayah keramaian atau dekat fasilitas pelayanan kesehatan. Pertimbangkan jumlah pelayanan resep atau tersedianya praktik dokter di sarana pemesanan. Jadi untuk proses penerimaan pesanan yang benar itu seperti tadi, harus ada nomor izin apoteknya, harus ada surat izin praktek apotekernya, nomornya berapa, masih aktif apa tidak, kemudian jenis item yang dipesan apa, dan spesimen tanda tangan di SP surat pesanan harus sesuai dengan spesimen yang diberikan kepada kita. Oh iya, jadi seperti itu ya teman-teman caranya jika kita ingin memesan obat di PBF. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa saja yang harus diperhatikan PBF saat menerima pesanan dari instalasi farmasi? Untuk pesanan dari instalasi farmasi sama dengan yang tadi, bagaimana proses pemesanan yang benar. Harus dilihat di kualifikasi pelanggan dulu, apakah dia sudah termasuk dari pelanggan kita atau belum. Apabila belum, harus dilengkapi tadi yang pertama itu SIPA, kemudian izin instalasinya, MPP, KTP, SIUP, TDP dari instalasi farmasi tersebut. Harus terdapat apoteker penanggung jawab yang memiliki SIPA aktif. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh PBF saat menerima pesanan instalasi di farmasi ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Perihal Bapak bisa bekerja di PBF, boleh diceritakan perjalanan Bapak bisa bekerja di PBF bagaimana? Jadi untuk PBF di PT Dempo Sentosa Bandung, kita sudah melakukan pesanan
awalnya itu manual. Bagaimana sih manual itu? Apa manual itu? Jadi apotek melakukan pemesanan obat di surat pesanan, kemudian dicek oleh salesman kita pesanan tersebut, kemudian hari Sabtu biasanya gitu kita untuk PBF itu kita kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin itu dari jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 2, jam 8 sampai jam 2. Untuk surat pesanan yang dibawa oleh salesman nanti diverifikasi oleh apoteker pendamping. Kemudian manual seperti itu. Jadi ketika surat pesanannya itu sudah diterima oleh apoteker pendamping, nanti disatukan dengan faktur invoice yang sudah diterbitkan oleh pedagang besar farmasi. Nanti diarsip untuk surat pesanan tersebut. Kemudian seiring waktu kita melakukan perubahan dari surat pesanan tersebut. Awalnya itu surat pesanan manual, tapi saat ini kita melakukan percobaan melakukan surat pesanan lewat aplikasi. Jadi kita mempunyai aplikasi sendiri. Apotek melakukan pemesanan itu dia menulis atau melakukan pemesanan lewat online, aplikasi online. Dia memilih item-item dan jumlahnya berapa, dan memberi di situ sudah ada, di aplikasi itu sudah ada harganya berapa. Setelah dia memasukkan jumlahnya tersebut, totalnya berapa, nanti di situ ada nominal. Kemudian untuk pelanggan yang melakukan COD, cash on delivery, dia transfer terlebih dahulu kepada kita PBF, kemudian barang tersebut nanti akan dikirim. Nah, setelah dia pelanggan melakukan pemesanan, nanti salesman kunjungan kepada pelanggan untuk mengambil surat pesanan tersebut. Nah, kita sedang melakukan pemesanan daring melalui aplikasi kita sendiri. Rintangan dan tantangan serta suka duka bekerja di PBF bagaimana? Yang pertama itu rintangan terhadap aturan yang harus diterapkan di PBF. Aturan yang diterapkan PBF itu termasuk ketat. Jadi ketika kita melakukan penyesuaian gudang dengan penyimpanan dengan barang yang datang, itu kita harus rintangannya itu bagaimana barang yang kita terima harus masuk ke gudang penyimpanan kita. Dalam rintangan tersebut itu tidak karena kita itu sebagai penanggung jawab, maka kita harus mengaplikasikan aturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat Makanan atau Dinas Kesehatan kota atau provinsi atau dari Menteri Kesehatan. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan karyawan gudang, dengan kepala gudang. Jadi dengan adanya hubungan relasi yang baik antara kita penanggung jawab dengan staf gudang dan penyimpanan itu menjadi satu visi dan misi. Awalnya untuk apoteker penanggung jawab yang baru pertama kali bekerja di PBF, pasti dia akan merasa grogi. Dia tidak bisa atau belum bisa beradaptasi dengan bagaimana mengatur gudang bersama kepala gudang dan karyawan gudang. Jadi tantangan yang pertama itu untuk apoteker yang bekerja di PBF adalah bagaimana membangun hubungan yang baik antara apoteker dan gudang. Jadi ketika sudah ada hubungan yang baik, maka ketika kita melakukan penyesuaian gudang, di situ kepala gudang memahami apa yang kita inginkan sesuai dengan aturan.
Kemudian mengenai dokumentasi, contohnya dokumentasi surat pesanan. Dokumentasi surat pesanan itu tidak semudah apa yang kita lihat. Contohnya, salesman tadi melakukan contohnya apotek, dia melakukan pemesanan. Ketika salesman kita berkunjung ke sana, itu surat pesanannya dari apoteknya itu masih kosong. Jadi ketika si salesman meminta surat pesanan yang harus diisi oleh apotek, itu kadang apotek itu tidak mengisi surat pesanan yang sudah diberikan kepada kita PBF. Jadi ada by phone, sebelumnya misalkan melalui WhatsApp. Jadi ketika pesanan itu diberikan kepada salesman dan salesman menginformasikan kepada kantor, itu salesman ketika dimintakan surat pesanan kepada pelanggan atau outlet, itu surat pesanannya belum diisi. Seiring dengan berjalannya waktu, apoteker penanggung jawab melakukan meeting, maka salesman mengisi ketika menerima surat pesanan itu dia harus melakukan pemberitahuan kepada apotek untuk mengisi sendiri surat pesanan tersebut, kuantitinya berapa, dan ditandatangan oleh asisten apoteker yang mempunyai SIK-TTK atau apoteker penanggung jawab. Jadi rintangannya untuk PBF apoteker penanggung jawab itu sungguh banyak, dari surat pesanan tidak sesuai, dari kualifikasi pelanggannya, misalkan pelanggannya itu tidak aktif tapi misalkan dari pimpinannya ingin dibuka, itu apoteker penanggung jawab harus bisa melakukan hubungan yang baik antara kepala cabang, antara marketing, antara admin, dan gudang penyimpanan, driver. Itu apoteker penanggung jawab berperan penting agar terlaksananya peraturan yang dari Badan Pengawas Obat Makanan teraplikasi di perusahaan kita. Kemudian hal lainnya, selain dokumentasi itu kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintahan. Di sini Badan Pengawas Obat Makanan, Dinas Kesehatan Kota, Provinsi. Jadi apoteker penanggung jawab melakukan pelaporan tiap bulannya, apakah dari obat prekursornya. Untuk obat prekursor kita melakukan pelaporan tiap bulan di pbf.binfar.go.id. Obat yang prekursor yang diberikan kepada outlet, yang telah diberikan kepada outlet itu harus mempunyai ID SIPNAP, Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Jadi untuk apotek atau pelanggan yang ingin memesan obat prekursor, apabila dia tidak memiliki izin SIPNAP, itu tidak boleh dilakukan pelayanan mengenai obat prekursor. Itu tiap bulan kita harus melakukan pelaporan obat prekursor. Kemudian selain di pbf.binfar.go.id, apoteker penanggung jawab juga melakukan pelaporan di enapza.pom.go.id. Jadi obat yang prekursor yang kita berikan kepada pelanggan itu selain di Binfar, Kemkes.go.id harus juga dilaporkan ke Enapza. Kemudian setiap 3 bulan sekali itu apoteker penanggung jawab harus melaporkan obat yang sudah didistribusikan ke pelanggan, ke outlet. Tiap bulan itu tiap 3 bulan sekali itu harus melakukan laporan triwulan. Kemudian hal lainnya, ketika 6 bulan sekali itu apoteker penanggung jawab harus memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Pengawas Obat Makanan terkait operasionalnya. Ini adalah jenis kendaraan yang kita pakai, nomor platnya berapa, kemudian drivernya siapa, KTP-nya kita harus melaporkan KTP
kemudian melaporkan mobil, jenis kendaraan, melaporkan nomor STNK, dan untuk laporan operasional ini yaitu melaporkan juga tim marketing, salesman. Jadi kendaraan yang digunakan oleh salesman itu kendaraan apa, kemudian nama dari salesman-nya itu siapa. Tidak hanya hubungan dengan pemerintahan, kita juga harus tantangannya itu bagaimana membangun hubungan yang baik dengan marketing atau tim marketing atau kepala cabang. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita tidak boleh hanya terfokus pada situ. Jadi kita harus apoteker penanggung jawab itu harus mobile di sini ketika kita melaksanakan sebuah pelaporan dan ada hal yang urgent yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita harus melakukan memprioritaskan mana yang terlebih dahulu kita kerjakan. Ternyata banyak sekali ya suka dan dukanya yang dialami oleh Bapak selama Bapak bekerja di PBF. Namun ketika kita mengalami duka di dalam suatu pekerjaan, kita harus tetap semangat dan tidak boleh down ya. Buat pertanyaan penutup ya Pak, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada kita calon sarjana farmasi? Pesan untuk calon sarjana farmasi yang ingin bekerja di PBF adalah yang pertama, pahami situasi di perusahaan yang akan tempat kita bekerja. Kemudian setelah kita memahami situasinya, kita harus berpedoman pada peraturan yang akan diterapkan kepada perusahaan. Jadi jangan sampai terlena dengan pekerjaan di pedagang besar farmasi, karena ketika peraturannya itu tidak dilaksanakan, maka nanti yang bertanggung jawab mengenai operasional penjualan supplier ke outlet, ke pelanggan, apotek, rumah sakit, klinik, pedagang besar farmasi, nanti yang disalahkan adalah apoteker penanggung jawab, karena aturan yang sudah disiapkan oleh PBPOM dan nanti dilaksanakan, diterapkan di perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka harus diperbaiki. Apabila kesalahannya minor, itu kita dapat masih melaksanakan supply. Tapi apabila kesalahannya nanti major, itu apoteker penanggung jawab yang menjadi penanggung jawab itu bisa-bisa pedagang besar farmasinya ditutup sementara oleh BPOM, misalkan bisa mencapai 30 hari atau 45 hari sampai terjadinya perbaikan. Nanti perbaikannya itu kita penanggung jawab sendiri yang mengerjakan, karena harus melakukan korektif CAPA. Jadi untuk sarjana farmasi yang nanti menjadi apoteker dan bekerja di perusahaan pedagang besar farmasi harus hati-hati dalam proses pengawasan dokumentasi dan pelaksanaan di gudang operasional, dari mulai penerimaan, kemudian di situ pengecekan barang yang datang, kemudian pengeluaran, itu harus dibuatkan SOP, standar operasionalnya. Jadi driver, kemudian staf gudang yang menyiapkan barang, kemudian kepala gudang itu harus mempunyai SOP dalam melaksanakan pekerjaannya. Apoteker itu harus membuat SOP standar operasional yang tadi mengacu pada PBPOM nomor 6 tahun 2020. Sebelumnya itu yang tahun 2019. Jadi untuk apoteker yang nanti baru lulus yang ingin bekerja di farmasi harus dapat memahami situasinya dan dapat memahami situasi bekerja di pedagang besar farmasi dan melakukan perubahan atau perbaikan dari perusahaan tersebut. Wah, terima kasih ya buat Bapak atas pesannya. Jadi membuat kita lebih semangat buat meraih apa yang kita impikan. Terima kasih ya Pak. Ya, cukup.
cukup sekian aja. Terima kasih atas waktunya dari rekan-rekan. Semoga nanti bisa berkontribusi aktif di pelayanan kefarmasian. Semoga kita semua sukses. Terima kasih. Nah, sekian perbincangan kita dengan Bapak Apoteker Tubagus Riban. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Tubagus Riban yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan kita mengenai peran apoteker dalam pendistribusian obat di PBF. Semoga bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan kita. Stay healthy dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.